Yes, of course I did. I've been here many times, yeah, before. There's no family, but I know a couple of people there who died, yeah. Many Australians, 88 Australians. Monumen ini kami tahu, saya pahami. Iya. Ini salah satu sejarah atau kejadian yang pernah terjadi di Bali pada saat itu, yang dimana pernah terjadi yang dikategorikan bom Bali pada tahunnya saya lupa. Ya. Namun dengan monumen ini sebagai setiap kita menginjak di tempat kaki kita di tempat ini mengingatkan yang pernah terjadi. Ya. Dan pribadi saya mudah-mudahan jangan terulang kembali dengan hal yang pernah terjadi. Well, I hope it recovers after COVID-19, gets back to normal. They've got to improve the traffic a bit here. It's getting a bit busy. Yeah. But it's a very beautiful place, and I hope that the people here are happy and successful. Okay, thank you so much, sir. Okay, my pleasure. Thank you for your time.
harapan saya sebagai orang di luar Bali, Ya. mudah-mudahan Bali ini tetap sukses maju, dan kejadian-kejadian yang kemarin mudah-mudahan tidak ada lagi di Bali. Oke. Kita semua datang di sini sebagai taman wisata kita di seluruh daerah di seluruh Indonesia maupun di penjuru dunia. Ya. Jadi di sini saya tuh mau cerita tentang pengalaman saya waktu kejadian bom Bali pertama ini. Bom Bali pertama ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi ketika bom Bali pertama meledak ini, jarak rumahku ke monumen ini tuh sekitar 30 menit. Jadi kalian bisa bayangkan kan keadaan saat itu betapa hebatnya getaran bom. Jarak rumah yang jauh itu, kaca itu bergetar semua. Gak berapa lama kemudian mobil ambulans pada lewat nguing-nguing itu terus non-stop tanpa henti. Akhirnya baru paginya kita tahu ternyata ada bom meledak di Legian. Rumahku itu kan dekat sama Rumah Sakit Sanglah. Kamar mayat Rumah Sakit Sanglah itu ada di pinggir jalan Pulau Tarakan. Kapasitas dari kamar mayat ruang jenazah itu tuh nggak cukup. Jadi waktu saat itu ya potongan tubuh itu di mana-mana. Potongan tubuh tuh bahkan ada yang sampai radius berapa meter ditemukan. Berarti kan dahsyat banget kan itu ledakannya. Terus ada ditemukan di atap rumah, ada ditemuin di tiang listrik. Jadi daging-daging itu bener-bener berhamburan pecah, bukan bener-bener sudah bukan utuh lagi, kayak hancur lebur kayak gitu. Nah, jadi karena kapasitasnya nggak cukup, jenazah yang berhamburan itu disimpan di ini. Kalian tahu nggak sih mobil es, kayak mobil es krim itu, potongan jenazah sebelum identifikasi ditaruh di sana. Jadi itu sampai pagi ambulans berhamburan kemana-mana, berita di TV selalu isi korban. Dan ini tuh bener-bener seluluh lantaknya sampai tidak berbentuk kawasannya ini. Dan jenazah-jenazah yang belum sempat dievakuasi itu ditaruh di pinggir jalan, ditaruh di pinggir jalan, ditutup. Dan itu tuh kelihatan di TV, jenazah-jenazah itu ditutup sama kain. Nah, ini juga ada satu kejadian yang baru beberapa saat setelah bom Balinya itu terjadi tuh, saya tuh ingat pernah mimpi di suatu tempat dengan kebakaran di mana-mana, dengan ada bangunannya luluh lantak. Nah, dan ada jenazah ditutup kain putih, di atasnya ditaruh canang, persis kayak berita di TV. Jadi berita di TV itu tuh menampilkan ada jenazah yang ditutup kain putih, canang, persis kayak di mimpi. Kejadian itu kayak aneh aja gitu loh. Jadi mimpi beberapa minggu sebelumnya tiba-tiba lihat di TV kayak deja vu. Ya, perkenalkan, nama saya Dimin. Saya mengingat 20 tahun
yang lalu pas kejadian bom Bali. Saya waktu itu kerja di sebuah villa di Seminyak, dan pada waktu itu saya pas kebetulan shift sore, saya jam 11 pulang dari villa, sampai perjalanan dengan sepeda dayung pada waktu itu pas di matahari legian. Di situ saya melihat ledakan yang begitu dahsyat dari bawah ke atas seperti bom, tapi pada waktu itu belum tahu kalau itu bom, karena di situ ada dapur, restoran, dan gardu listrik yang kita tidak tahu kalau itu bom. Karena situasi begitu begitu goyang-goyang semuanya, saya berinisiatif balik jalan menuju satu gang di sebelah matahari legian pada waktu itu, tembus di Jalan Mataram. Dan sampai di Jalan Mataram, perjalanan sudah tidak bisa lancar karena semua orang udah pada jerit-jerit, banyak orang yang berlumuran darah, panik, dan menuju ke tempat untuk berobat yang paling dekat, diantaranya Puskesmas Kute dan yang ada di sepanjang Jalan Raya Kuta. Dari situ saya pulang sampai di tempat kos, saya melihat kobaran api yang begitu dahsyat. Tapi pada waktu itu belum ada informasi kalau itu bom. Setelah sekitar setengah sampai 1 jam baru ada desas-desus kalau itu bom. Itu aja yang saya ketahui. Terus besoknya baru mau kerja lagi, situasi sudah mencekam banget dan sudah tidak bisa dibayangkan. Semua porak-poranda, bergelimpangan mayat, situasinya masih kacau balau, warawiri orang dari badan yang mengurusi kejadian itu, polisi, dokter, semuanya hiruk pikuk di situ, dan kita baru tahu kalau itu terjadi bom. Harapan saya ke depannya agar kejadian ini tidak terulang, Bali tetap aman, Bali tetap seperti yang kita harapkan, menjadi destinasi wisata yang cukup bagus di mata dunia dan menjadi tempat kita yang nyaman. Gitu aja.